Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kelas kewarganegaraan bersama saya Kodidi Novianto. Dan saya bersyukur hari ini dapat masuk di kelas perdana kita di kelas L1 program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik, rekan-rekan sekalian, kita awali kelas pada hari dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan wawasan terkait dengan kebangsaan dan tentunya bermanfaat dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin membahas berkaitan dengan Pancasila sebagai urgensi dasar hukum atau urgensi dasar hukum pada pendidikan Pancasila. Jadi pada mata kuliah ini kita akan mempelajari atau melihat di bab awal ini posisi Pancasila sebagai dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum saya memulai materi pada kesempatan hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apa yang Anda pahami tentang Pancasila itu sendiri? Silahkan, saya ingin melihat Mas Bayu memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Bayu atas pendapatnya. Baik, saya ingin melihat dari sisi kiri saya, Mbak Windy. Silahkan Mbak Windy untuk memberikan pendapatnya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila dan apa pandangan Anda terhadap Pancasila itu sendiri? Oke, baik. Ya, Pancasila adalah falsafah negara kita, di mana falsafah ini adalah salah satu yang harus kita junjung tinggi lahir batin. Kemudian Pancasila ini adalah salah satu filosofi ideologi kita dalam berbangsa dan bernegara. Coba kita lihat hari ini di Indonesia, kita lihat di berita nasional, ada beberapa rekan-rekan mahasiswa kita yang melakukan tindakan-tindakan anarkis dan separatisme terutama di beberapa daerah tertentu. Padahal mereka adalah mahasiswa yang pada saat ini mendapatkan beasiswa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan sebuah ironi yang memprihatinkan kalau kita lihat fenomena ini, rekan-rekan sekalian. Nah, untuk memperjelas dasar ya daripada apa yang ingin saya sampaikan ini, coba kita lihat tayangan video seperti di layar. Silahkan. Nah, baik, cukup. Dari tayangan video di layar, coba Saudara Tono, Anda berikan pendapat mengenai video di atas apa? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saudara Andri, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, kita akan langsung saja membahas yang berkaitan dengan materi ini, berkaitan dengan urgensi daripada Pancasila itu sebagai dasar hukum pendidikan Pancasila. Kenapa sih dan ada apa ya? Baik, kalau kita lihat pada tayangan slide yang pertama, Pancasila ini merupakan sebuah dasar ideologi kebangsaan di mana urgensi penyelenggaraannya itu penting dilakukan pada perguruan tinggi, khususnya bagi seluruh elemen mahasiswa sebagai komponen sivitas akademika ya. Jadi mahasiswa tidak hanya tercerabut daripada akar budayanya sendiri, kemudian mahasiswa diharapkan mampu memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir kritis dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak punya landasan berpikir seperti halnya kita beragama, kita tidak punya landasan teologi yang jelas. Artinya, mohon maaf, misalnya kita sebagai seorang muslim tapi kita tidak memahami konteks daripada keislaman kita, maka itu akan menjadi masalah tidak hanya bagi orang lain, namun utamanya adalah bagi diri kita sendiri. Maka berkaitan dengan Pancasila, sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia akan menjadi sebuah masalah apabila kita tidak paham dan tidak mampu menempatkan Pancasila sebagai pendidikan dasar ideologi kita. Maka hal ini penting kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar kita juga mampu mengaplikasikannya tidak hanya bagi masyarakat di dalam negeri kita sendiri, namun ketika kita keluar negeri, kita mempunyai karakteristik kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga orang paham bahwa kita adalah masyarakat Indonesia. Nah, pada slide kedua ini bisa saudara lihat
negara kita mengamanatkan pada pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat dua landasan yaitu historical dan kultural. Pada landasan historis, Pancasila dirumuskan dalam rangka memiliki tujuan yang akan digunakan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan proses perumusan ini tentu tidak serta-merta diambil dari pemikiran seseorang, namun ini merupakan pemikiran founding father kita yang diambil dari nilai-nilai pandangan hidup kita dalam berbangsa dan bermasyarakat. Jadi kalau kita lihat landasan histori dan kultural tentu berbeda ya. Coba kita lihat lagi landasan kultural di sini pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional kita. Mohon maaf apabila saya kecepatan, silahkan memberikan masukan atau apabila ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa langsung sampaikan sehingga pada mata kuliah ini antara saya dan rekan-rekan sekalian komunikasinya dapat berjalan dengan baik dan materi dapat kita pahami bersama sehingga setelah mata kuliah ini berakhir dapat menjadi pemahaman kita, sumber pemahaman kita bersama yang selurus dan sejalan. Baik, saya lanjutkan materi kita. Kalau kita lihat, Pancasila di sini merupakan cermin budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Tentu ya, saya dan rekan-rekan sekalian hanya kebetulan saja saya lebih awal mengawali pendidikan saya, dan ini merupakan kesempatan bagi kita semua sebagai generasi penerus bangsa untuk terus melestarikan budaya berpikir yang Pancasilais sebagai aspek dasar dalam bernegara. Nah, selanjutnya kita lihat pada slide yang berikutnya. Pancasila kalau kita katakan sebagai kesepakatan dan persaksian bangsa ya. Jadi kalau kita melihat kita bersaksi bahwa Pancasila ini merupakan titik temu Darul Ahdi was Sahadah bagi yang muslim ya, Darul Ahdi was Sahadah kesaksian bahwa Pancasila merupakan titik temu dari sebuah keberagaman yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari apa namanya Miangas sampai Pulau Rote, katanya seperti itu. Dengan agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa dan adat istiadat kita yang berbeda dari 1.800 pulau yang ada di Indonesia, maka Pancasila ini merupakan keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan komponen kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kita melihat lagi fenomena hari ini, rekan-rekan sekalian, kita demo di mana-mana, mau mengemukakan pendapat kita, merasa kita adalah kaum intelektual ya, paham terhadap bangsa ini. Namun seringkali kita abai terhadap apa yang kita sampaikan, kita tidak paham nilai-nilai tersebut. Sederhana sekali rekan-rekan sekalian, urgensi Pancasila ini tidak hanya diharapkan sebagai materi yang hari ini kita sampaikan di kelas ini, tapi saya berharap ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila. Misalnya apa? Sebagai warga negara yang baik, kita meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sila yang pertama. Maka laksanakan ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sudah selayaknya kita menjadi mahasiswa yang memiliki adab sesuai dengan Indonesia yang dikenal sebagai masyarakatnya yang penuh dengan keramah tamahan dan penuh dengan keadaban. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini adalah eh, janji suci kita terhadap negeri kita di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa bersatu padu membangun negeri ini sebagai salah satu cita-cita the founding of father atau pendiri bangsa kita. Dan begitu pun pada sila yang keempat dan sila yang kelima. Barangkali demikian rekan-rekan mahasiswa mata kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, silahkan lihat nanti di grup kelas akan saya kirimkan tugas. Silahkan nanti untuk diberikan pendapat saudara dan nilainya akan dapat saudara lihat setelah Anda selesai mengisi daripada tugas tersebut. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sukses selalu untuk rekan-rekan mahasiswa. Tepuk tangan untuk kelas kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan selamat melanjutkan pada mata kuliah berikutnya. Saya selaku pengajar untuk bab pertama ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.